Hai, bersama gue Ade Rahmadi. Jadi di sini gue mau kasih lo tips gimana caranya untuk lo hemat dalam memulai fashion lo atau bahkan lo yang ingin tampil fashionable. So, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke tips. Check this out. Oke, tips yang pertama yaitu adalah mindset. Yes, mindset. Gue punya temen yang keracunan barang-barang branded. So, dia kalau pakai item fashion atau berpenampilan sehari-hari, itu harus pakai item-item branded. Like Nike, New Balance, Balenciaga, dan lain-lain. Bahkan dia pernah bilang kalau dia ngerasa nggak pede ketika dia nggak pakai barang-barang branded. Karena udah jadi kebiasaan. Itu adalah mindset yang salah menurut gue. Karena gue tahu dia bukan orang kaya. That's a problem. Dan dia berusaha keras banget untuk membeli satu item fashion doang, yang branded tentunya. Man, I think it is a too much. Menurut gua, kita perlu open minded. Jangan taruh PD lo, jangan gantungin PD lo kepada yang namanya barang branded. Jadi seolah-olah kalau lo nggak pakai barang branded, lo nggak bisa terlihat keren, lo nggak bisa jadi fashionable, atau parahnya lagi lo ngerasa nggak pantas. Jadi gua saranin untuk lo buat mindset di kepala lo. Kalau lo pakai item branded, lo bisa keren, of course. Tapi kalau enggak, lo juga tetap bisa keren. Dengan begitu, lo bakal lebih gampang untuk memulai membangun fashion lo. Atau bahkan menjadi fashionable dengan berapapun jumlah pendapatan yang lo punya. Atau dengan apapun yang lo miliki. Gini, lo bisa banget untuk tampil keren, tampil elegan, tampil fashionable dengan barang-barang yang menurut gua tuh nggak perlu terlalu mahal. Untuk menjadi keren itu tergantung your skill, your taste dalam memilih item fashion untuk lo miliki. Karena kalau lo nggak memiliki taste yang bagus, nggak memiliki skill yang bagus dalam memilih item fashion, itu bakal percuma. Lo pakai item branded pun lo nggak akan terlihat keren, lo nggak akan terlihat pantas. Lo hanya akan menjadi orang yang hanya bisa mengandalkan logo pada item fashion lo. Dan itu menurut gua nggak bagus dan mesti lo hindari. Sebenarnya nggak ada salahnya untuk lo pakai item branded, tapi lo perlu lihat lagi pendapatan lo perlu lihat lagi kemampuan lo untuk beli item tersebut. Dan menurut gua kalau lo masih belum mampu, lo nggak perlu paksain. Karena seperti yang tadi gua bilang, lo harus ubah mindset lo. Kalau lo bisa keren dengan menggunakan barang branded, tapi lo tetap bisa keren meskipun nggak pakai barang branded sekalipun. So menurut gua lo mesti pertimbangin tips gua tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kedua, yaitu belanja marketplace. Sekarang ini pasar fashion itu udah luas banget cuy, dan banyak banget toko-toko yang tersedia, mulai dari gerai, apalagi online shop yang udah banyak banget. Dan kesempatan itu harus lo ambil untuk lo bisa belanja item fashion dengan lebih hemat. Nah, buat lo yang mau berhemat dengan alasan apapun, saran dari gue, lo bisa belanja di merchandise. Kenapa? Karena mereka bersaing, like Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Mereka berlomba-lomba untuk mengambil hati kita, hati konsumen, dengan berbagai macam penawaran yang menarik, yang menguntungkan untuk konsumen mereka. Kode diskon, promo hari-hari besar misalnya, atau bahkan gratis ongkir. Gua rasa itu bisa lo jadiin kesempatan untuk belanja item fashion dengan lebih hemat. Jadi jangan lewatkan kesempatan tersebut. So, belanja di merchandise itu salah satu tips dari gua untuk lo bisa belanja dengan lebih hemat, terutama belanja item fashion. Karena gua beberapa kali beli item fashion di like Shopee, Tokopedia. Gua pernah beli kaos dengan harga yang sangat murah. Gua pernah beli kemeja floral shirt dengan harga yang sangat murah. Jadi sekali lagi gue ingetin untuk lo pertimbangin tips dari gue ini, yaitu belanja di merchandise. Itu akan sangat menguntungkan buat lo yang ingin berhemat dalam memilih item fashion. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu mulailah mengenal yang namanya brand lokal. Di tengah pasar fashion yang bersaing gila-gilaan, brand lokal Indonesia gak mau kalah tentunya. Mereka juga ikut andil dalam persaingan tersebut, dan bahkan dengan kualitas yang menurut gue udah mulai mendekati, bahkan setara dengan brand-brand luar. Damage paling gede dari brand lokal adalah harga mereka yang sangat terjangkau atau affordable. Itu sangat bagus untuk lo yang mau memulai bergaya atau ingin membangun fashion lo atau mau menjadi fashionable dengan lebih hemat. Lo mesti jangkau yang namanya brand lokal karena kualitas mereka yang makin kesini tuh makin bagus dan harga yang ditawarkan pun masuk akal, gak too much. Jadi lo harus mulai melirik mereka. Dengan begitu lo bisa dapetin barang yang bagus yang gak kalah dari brand luar tapi lebih terjangkau. Nah, itu sangat bagus untuk lo yang mau memulai gaya ataupun fashion. Karena dengan brand lokal, uang lo yang hanya cukup untuk beli satu item di brand luar, lo bisa dapat dua di brand lokal atau bahkan lebih. Jadi buat lo yang mau memulai fashion, lo bisa koleksi banyak item fashion di lemari lo dengan berbagai macam bentuk, rupa, dan juga warna, tentunya dengan harga yang lebih terjangkau di brand lokal. Selain untuk mendukung mereka, seperti yang gue bilang tadi, barang mereka tuh makin kesini tuh makin bagus cuy. Jadi itu memberikan keuntungan buat gua, buat lo. Jadi lo nggak perlu memaksakan diri beli brand luar yang harganya tuh selangit. Kalau lo bisa keren dengan brand lokal yang kualitasnya
hampir sama tapi dengan harga yang lebih murah, lebih affordable. Oke, kita masuk ke tips selanjutnya, yaitu mencari barang-barang second. Kalau emang lo bener-bener ingin barang yang branded, yang bagus, yang mahal, tapi mungkin pendapatan lo pas-pasan atau lo nggak punya uang yang cukup dan mungkin lo kurang tertarik untuk beli brand lokal, entah apapun itu alasannya, timbang lo pakai alternatif beli barang KW atau barang fake yang nggak ada value-nya sama sekali, yang bakal bikin lo malu kalau ketahuan orang atau bahkan ketahuan teman-teman lo. Jadi lo terkesan pingin beli barang branded tapi lo nggak mampu. Gua saranin untuk lo mending beli barang yang second. Kalau lo emang pingin barang-barang branded dengan uang lo yang mungkin terbatas, itu solusi yang paling tepat menurut gua. Ketimbang lo memaksakan diri untuk beli satu item fashion doang, lo harus nabung 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Nah sekarang kan udah mulai banyak kok yang menjual barang second, baik itu thrift di tempat-tempat di setiap daerah maupun di online shop. Kalau gue perhatiin di Instagram udah mulai banyak orang atau toko yang menjual barang-barang branded yang second. Atau mungkin lo bisa thrifting di tempat daerah sekitar lo. Banyak temen gue yang hoki dan dapat barang branded yang lumayan murah dari hasil mereka thrifting. Tapi kalau lo tipikal orang yang nggak mau capek, ya udah lo beli barang second di online shop itu udah banyak banget. Tapi saran dari gua, lo mesti hati-hati dalam membeli barang second di online shop. But jujur gua gak berani kasih lo rekomendasi dimana lo harus beli barang branded yang second. Karena jujur gua belum pernah coba kalau di online shop. Jadi buat lo yang mau beli barang second apalagi di sosial media, lo harus cari tahu dulu tentang toko itu cuy. Apakah dia bener-bener menjual barang second yang ori? So, cari tahu dimanapun lo bisa cari tahu. Jadi buat lo yang mau coba cari barang second di online shop, gua cuman mau ingetin agar lo hati-hati supaya lo nggak kena yang namanya penipuan. So intinya beli barang second itu sangat gua rekomendasiin buat lo yang mau barang branded tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun nggak sebagus ketika lo beli baru, tapi mau gimana lagi? Ketimbang lo maksain diri untuk beli barang branded yang baru, yang mahal banget. Buat lo yang pendapatannya terbatas atau mungkin uang lo terbatas, gua saranin untuk lo beli barang branded yang second. Itu adalah salah satu opsi dari gua. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kelima atau tips yang terakhir, yaitu belanja ketika momen diskon. I know, ini agak sedikit menyebalkan karena kebanyakan orang tuh kalau mau belanja itu pasti nggak sabaran kayak gua. But buat kita yang income-nya masih terbatas, masih kecil atau bahkan nggak ada income sama sekali, masih ngemis sama orang tua, terutama buat lo yang masih kuliah, terkadang kita perlu tunggu momen dulu untuk belanja cuy. Apalagi belanja online, merchandise ataupun brand maupun brand lokal pasti ngeluarin promo-promo tertentu di hari-hari tertentu dan di momen-momen tertentu. Jadi buat lo yang mau belanja kebutuhan fashion tapi lo mau berhemat atau harus berhemat, gua saranin untuk lo belanja di momen-momen diskon. Karena sometimes perbandingannya tuh lumayan banget cuy. Dari sebelum mereka diskon dan setelah mereka diskon itu perbandingan harganya cukup signifikan. Gua tahu beberapa dari lo gak percaya dengan yang namanya diskon karena pernah denger itu cuman permainan harga doang. Harga dinaikin dulu, setelah itu baru diturunin lagi. Gua yakin banget lo pasti pernah dengar hal tersebut dan gak sedikit dari lo percaya akan hal tersebut. Gue setuju, but believe or not, gue tuh suka banget mengamati cuy. Apalagi kalau gue lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan, gue pasti mengamatin toko-toko online. Percaya sama gue, gak semua brand atau gak semua toko itu menerapkan hal tersebut. Gue suka mengamati, misalnya aja gue amati brand A, harga jauh-jauh hari sebelum mereka keluarin diskon, emang harganya bener seperti yang tertera saat dia diskonin barangnya. Jadi kalau lo belanja di online shop, ada yang mereka coret ketika mereka kasih diskon. Nah itu yang gue perhatiin, mayoritas mereka tuh emang bener-bener jujur. Jadi mereka emang kasih diskon di hari-hari tertentu dan setelah diskonnya habis, ya harganya kembali normal seperti itu lagi. Kalau lo percaya dengan teori, naikin harga habis itu diturunin lagi, ya menurut gue lo harus lebih teliti aja, harus lebih jeli aja. Karena nggak semua toko tuh kayak gitu. Gue yakin banget. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Be smart dalam berbelanja dan juga bergaya. Karena kalau lo smart dalam hal itu, maka pemasukan lo dan kebutuhan lo akan fashion lo bisa balance. Beli barang branded boleh aja, tapi jangan sampai lo menggantungkan kepercayaan diri lo kepada barang branded tersebut. Seolah-olah kalau lo nggak pakai barang itu, lo nggak akan bisa terlihat bagus, lo nggak akan bisa terlihat keren, dan lo ngerasa nggak pantas. Itu menurut gue adalah pemikiran yang salah banget. Jadi buat lo yang pendapatannya masih terbatas, kayak gue, atau lo yang masih kuliah, yang masih minta dengan orang tua, gue berharap banget tips gue ini bisa bermanfaat untuk lo. So gue rasa sekian
sekian dulu video gue kali ini. Again, gue berharap banget video ini bisa bermanfaat untuk lo. So, thank you udah nonton video ini. Tulis komen lo di kolom komentar kalau lo punya pertanyaan atau kritik buat gue. Atau buat lo yang punya pertanyaan, lo bisa langsung tanyain ke DM gue di Instagram yang gue lampirin di kolom deskripsi. I will see you soon and goodbye.